Kami lanjutkan diskusi di pagi hari ini pemirsa bersama dengan Mas Budi dan juga Mas Zainur. Langsung saja Mas Budi, ini tolong diluruskan kalau salah begitu ya. Jika KPK menyebut ini ada informasi baru begitu, apakah bukannya perlu sprindik baru Mas? Misalnya nih, Hasto diduga menyembunyikan Harun Masiku misalnya, atau tahu keberadaan Harun Masiku misalnya begitu. Jadi bukan kasus Harun Masiku yang diduga menyuap Iwan Setiawan begitu. Tanggapan Anda? Baik, itu tentunya masih masuk ke dalam substansi dari pemeriksaan oleh teman-teman penyidik, sehingga secara detail belum bisa kami sampaikan. Namun penting juga kami sampaikan bahwa dalam proses penanganan perkara korupsi, khususnya di KPK, memang korupsi-korupsi yang ditangani adalah big fish, artinya memang korupsi ini menjadi salah satu extraordinary crime, sehingga tidak menutup kemungkinan selain kerugian yang ditimbulkan dari sebuah kejahatan korupsi itu besar, tapi juga korupsi tersebut kemudian juga bisa sangat memungkinkan menyangkut aktor-aktor yang punya sumber daya. Sehingga memang itulah yang menjadi tantangan dan dinamika dalam pemberantasan korupsi sebagai extraordinary crime. Sehingga tentu dalam pelaksanaan kerja-kerja pemberantasan korupsi, KPK sadar betul tidak hanya penting melakukan penindakan, tapi juga terus mendorong upaya-upaya perbaikan sistem tata kelola di berbagai kementerian, lembaga, dan juga pemerintah daerah. Sehingga potensi-potensi terjadinya korupsi itu kemudian bisa kita minimalisasi, bisa kita tutup celah-celahnya, termasuk bagaimana kemudian KPK juga gencar melakukan berbagai upaya pendekatan melalui pendidikan, melalui sosialisasi ataupun kampanye. Harapannya kemudian adalah masyarakat bisa menyadari dampak dan bahaya dari korupsi itu sendiri, sekaligus untuk menggandeng keterlibatan dari seluruh elemen masyarakat Mas Budi. untuk sama-sama sebagai jamaah anti korupsi. Baik, Mas, sekali lagi, atau memang sebenarnya sudah ada sprindik baru Mas soal obstruction of justice? Sejauh informasi yang kami terima itu belum ada, namun di sini penyidik masih terus fokus terkait dengan substansi dari pemeriksaan-pemeriksaan yang telah dilakukan dalam rangkaian setidaknya 4 saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan dalam beberapa spel waktu belakangan ini. Oke. Saya ke Mas Zainar. Mas Zainar, kalau KPK tidak tertib administrasi seperti ini ya, terlihat misalnya soal sprindik dan lain-lain, apakah nanti bisa kalah Mas di peradilan Mas melawan Hasto? Ya, tentu soal bisa sih bisa-bisa saja ya, tetapi saya melihat sejauh ini sih on the track. Saya katakan Oke. demikian, kenapa? Karena misalnya ketika ada challenge dari Pak Hasto dan tim kuasa hukumnya soal prosedur penyitaan, saya termasuk yang berpendapat bahwa sejauh ini saya belum melihat adanya pelanggaran prosedur. Kenapa? Oke. Karena barang yang bisa disita itu adalah yang dikuasai oleh siapapun selama barang itu hasil pidana, alat pidana maupun terkait dengan pidana. Sehingga ketika barang itu misalnya dikuasai oleh ajudan atau dikuasai oleh orang lain, kemudian dilakukan penyitaan oleh penyidik, bukan Oke. langsung kepada saksi, itu tidak ada satupun prosedur hukum yang dilanggar. Dari sisi izin, itu juga berbeda. Di dalam KUHP memang penyidik itu wajib izin kepada KPN, Ketua Pengadilan Negeri. Tetapi di dalam Undang-Undang KPK, itu tidak lagi dibutuhkan izin karena bersifat lex specialis. Cukup menyampaikan pemberitahuan kepada Dewan Pengawas KPK. Sehingga sejauh ini saya melihat tidak ada celah ya yang bisa digunakan oleh Pak Hasto untuk dapat men-challenge penyitaan yang dilakukan oleh KPK untuk barang alat komunikasi maupun buku catatan. Nah, sekali lagi saya justru tertarik gitu ya untuk mendesak KPK gitu ya mendalami dua hal itu tadi. Yang pertama adalah ya tersangka lain yang kemungkinan turut berperan dalam pemberian suap oleh Harun Masiku kepada Wahyu Setiawan. Itu kan baru Oke. 4 ya, tetapi kan ada dugaan para pemberi suap itu melapor, meminta izin, meminta restu, meminta arahan. Itu sampai sekarang tidak dikembangkan. Yang kedua adalah dugaan obstruction of justice. Ya, siapapun yang membantu menyembunyikan Harun Masiku, membantu melarikan diri, menghalang-halangi
penangkapan oleh KPK terhadap Harun Masiku, itu semua harus dimintakan pertanggungjawaban pidana karena mereka melakukan obstruction of justice. Nah, dua ini yang sejauh ini memang kita belum melihat ya adanya penyidikan baru oleh KPK. Tadi juga sudah dikonfirmasi oleh Mas Budi, Humas KPK juga menyampaikan memang belum ada nih sprindik baru untuk dua hal yang tadi saya sebutkan. Nah, ini yang publik tunggu dan itu sebenarnya bisa dimulai tanpa harus menunggu Harun Masiku tertangkap. Tetapi ketika Harun Masiku bisa ditangkap, memang itu akan jauh lebih mudah. Kenapa? Karena Harun Masiku ini bisa menjadi kunci untuk membongkar kotak Pandora permainan busuk mengganti anggota DPR tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kalau begitu saya coba ke Mas Budi lagi. Jadi begini, saya tidak berdebat lagi ya soal boleh atau tidaknya HP disita begitu. Namun Mas Budi, apakah KPK yakin HP yang disita kemarin adalah HP yang dipakai 4 tahun lalu? Kita tidak tahu berapa kali Hasto ganti HP, kita nggak tahu eksternal memorinya sudah ganti berapa kali atau berapa kali reinstall begitu. Tanggapan Anda? Baik, dalam penyitaan tersebut tentunya penyidik masih akan terus melakukan pendalaman, pelacakan informasi dan komunikasi yang ada di dalam HP tersebut sehingga informasi-informasi yang dibutuhkan oleh penyidik dalam pengungkapan perkara ini ataupun dalam upaya pencarian dari DPO HM bisa kemudian mendapatkan titik terang ataupun informasi tambahan sehingga puzzle-puzzle yang sebelumnya mungkin belum terisi oleh informasi ataupun keterangan, harapannya kemudian bisa terkumpul sebuah keterangan yang kemudian bisa istilahnya melancarkan pencarian dari keberadaan HM sebagai DPO KPK. Dan penting juga kami apresiasi seperti teman-teman Mas Zainur dan kawan-kawan lainnya yang terus mendukung supaya kerja-kerja pemberantasan korupsi ini bisa berjalan secara efektif dan progresif. Oke. Baik, kalau begitu kita akan sama-sama menunggu perkembangan seperti apa. Kalau memang bisa dipegang pernyataan bahwa seminggu ini ya Mas Budi begitu, itu akan lebih baik. Dan untuk pagi hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Budi dan juga Mas Zainur sudah memberikan perspektifnya di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.